Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Nini dari P2TPPA atau PPTPPA begitu. Kemudian beserta tim yang saya hormati Pak Waka, Kasar dan lain sebagainya. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan adalah teman-teman awak media sekalian. Jadi mohon maaf, saya barusan sudah mengkonfirmasi dan memverifikasi ulang. Hari ini kami akan merilis beberapa sebuah peristiwa yang sudah kita ungkap, maupun ada beberapa informasi yang mungkin bergulir. Ada beberapa kasus peristiwa yang terjadi sebelumnya, jadi di luar ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan dua hal informasi utama. Yang pertama adalah kasus terkait adanya dugaan tindak pidana percabulan terhadap dua anak atau yang berstatus sebagai santri. Kemudian yang kedua adalah masih berkaitan dengan hal tersebut, yaitu peristiwa penangkapan secara tangkap tangan oleh Polres Batu terhadap beberapa pelaku pemerasan. Nah ini. Nah, yang pertama berkaitan dengan kasus yang masuk ke Polres Batu, yang sudah kami dapatkan informasinya. Ini ada sebuah peristiwa yang terjadi sekitar di bulan September 2024. Namun ada beberapa upaya kasus ini, ya, progresnya masuk ke Polres Batu sekitar tanggal 22 Januari 2025. Artinya kalau ditarik dari hari ini lebih dari 1 bulan. Nah, tindak lanjut yang sudah dilakukan Polres Batu, penanganan kasus ini berstatus masih dalam tahap penyelidikan. Ya, karena ingin memastikan apakah calon terduga tersangka atau calon tersangka ini nanti betul-betul kita pastikan benar adanya. Saya pastikan bahwa penyelidikan ini masih terus berjalan. Kita doakan, mohon doakan masyarakat, publik, terutama khususnya Batu, para orang tua yang punya anak, ya kita semua turut prihatin supaya penegakan hukum terhadap perempuan dan anak, terutama anak-anak dimanapun mereka berada, baik yang mungkin ada di rumah maupun boarding school atau sejenis tersebut, bila mana terjadi pelanggaran tidak pidana, pelanggaran aktif tidak pidana, maka kita akan prioritaskan. Ini yang pertama, rekan-rekan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Batu. Nah, rupanya ada sejumlah oknum yang kemudian melakukan aktivitas-aktivitas pemerasan, ya, diduga pemerasan dengan memanfaatkan peristiwa yang sedang berlangsung. Oke. Kalau ditarik dari garis pertama, semenjak peristiwa ini terjadi di bulan September 2024, kemudian rupanya ada upaya yang sudah dilakukan. Ketika itu upaya ini ditangani pertama kali oleh teman-teman dari P2TPPA Kota Batu. Dan teman-teman sudah menyimpulkan bahwa proses ini harus diteruskan untuk penegakan hukumnya, dilanjutkan prosesnya, begitu. Tidak ada proses mediasi. Jadi terima kasih teman-teman tetap konsisten dari P2TPPA untuk meneruskan kasus ini, sehingga dihantarkanlah pelaporan secara ofisial secara resmi kepada Polres Batu di tanggal 22 Januari
Jadi artinya dari salah satu tersangka, tersangka yang sudah ada di salah satu di belakang saya ini, mencoba untuk menginisiasi adanya proses mediasi. Namun teman-teman dari P2TPA ini tetap menyimpulkan atau menyepakati ini harus dilanjutkan. Ya, perlindungan terhadap anak harus tetap ditegakkan. Kemudian setelah tanggal 20 Januari, fakta yang ketiga, setelah proses ini kemudian dilanjutkan dalam proses penyelidikan, sekira beberapa hari setelah tanggal 27 Desember tadi, yaitu di kantor P2 TPPPA, rupanya saudara yang di belakang saya ada 3 orang, mohon maaf, ada 2 dari 3 berinisial FDY dan CLA melakukan inisiasi untuk melakukan pertemuan lagi dengan pihak yang diduga gitu. Dalam kasus pertama ini dia seorang pengurus begitu ya, dalam satu tempat ini melakukan sebuah pertemuan, yaitu di salah satu kafe, saya inisialkan namanya Kafe Oka. Dari perbincangan tersebut disampaikan tentang peristiwa-peristiwa ya, namun materinya adalah materi sebenarnya masuk dalam ranah penyelidikan Polres Batu waktu itu dalam proses pengumpulan alat bukti. Nah, ada proses-proses ini yang kemudian dibahas. Kemudian dari pihak salah satu pihak pondok ini kemudian diminta untuk menyiapkan uang sebesar 40 juta rupiah yang arahnya adalah digunakan untuk menutup kasus-kasus ini dan diberikan kepada sejumlah awak media. Sekali lagi, meminta uang sebesar 40 juta untuk diberikan kepada sejumlah awak media. Ini narasi yang dibangun begitu ya. Rencana pembagian distribusinya adalah saudara FDY menerima sebesar 3 juta, kemudian YLA menerima 15 juta rupiah, mohon maaf, 22 juta digunakan oleh YLA. FDY sebesar 3 juta rupiah. Oke. Mohon maaf, itu yang 15, ini ada salah satu lagi inisial F. Jadi saya ulangi lagi, dari 40 juta 3 juta FDY, kemudian 15 untuk saudara F dan 22 juta untuk saudara YLA. Rupanya tidak cukup sampai di sini. Komunikasi terus berlanjut. Nanti isinya bisa dilihat rekan-rekan sekalian. Ya, komunikasinya berlanjut antara saudara YLA dan FDY. Kemudian fakta berikutnya adalah membuat satu nomor tertentu, kemudian membunyikan teks narasi yang kemudian disampaikan kepada pihak pondok lagi. Ya, ini terjadi di tanggal 8 Februari 2025. Selanjutnya di tanggal 11 mendapatkan respon balik dari pihak pondok untuk menyiapkan uang sebesar 340 juta rupiah. Jadi sekali lagi tanggal 11 Februari 2025 pihak pondok merespon dengan menyiapkan uang sebesar 340 juta rupiah dengan cara 2 termin. Termin yang pertama 150 juta rupiah, kemudian nanti dijanjikan sisanya 5 hari kemudian. Nah, pihak pondok
merasa ini ada aktivitas pemerasan, kemudian melaporkan kepada Polres Batu. Selanjutnya, dalam proses tanggal 12 Februari 2025, kami berhasil mengamankan di salah satu kafe, yaitu saudara YLA dan saudara FDY. Setelah menerima uang dari pondok yang diberikan dengan TKP di salah satu resto yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Jadi modus operandinya adalah, rekan-rekan sekalian, yaitu menakut-nakuti untuk mendapatkan sejumlah keuntungan berupa uang ya dalam hal ini. Dan itu sudah dalam proses penyerahan pada saat dilakukan OTT. Jadi ini rekan-rekan, dua fakta-fakta yang kami sampaikan. Mohon maaf untuk fakta yang pertama karena masih tahap penyelidikan. Kami tegaskan lagi, materi belum bisa disampaikan, namun kami sampaikan proses masih berlanjut dalam rangka penegakan terhadap dua anak korban pelecehan, diduga pelecehan ya, di salah satu pondok yang ada di Kota Batu. Sekali lagi, ini masih proses berlanjut ya, kita akan tetap melakukan percepatan yang menjadi kendala kemarin adalah faktor eksternal dari Polres Batu ya, ada dokumen-dokumen yang harus kami dapatkan dulu sehingga tidak boleh menarik kesimpulan terlalu cepat untuk bisa naik ke tahap sidik. Mohon doa kepada publik, orang tua yang memiliki anak, supaya kita bersama-sama proses penegakan hukum ya. Kami juga berharap kami bisa melakukan penegakan ini seprofesional mungkin dan seproporsional mungkin dan setransparan mungkin, rekan-rekan, sehingga tidak menjadi friksi yang muncul gitu ya. Kita tunggu bersama. Harapan kita penyidik, saya minta supaya segera kerja estafet ya, kerja maraton, supaya proses penegakan hukum ini berkolaborasi juga dengan teman-teman dari P2TPA, PPPA. Oke, mungkin demikian rekan-rekan. Silahkan kalau ada pertanyaan kita buka. Pasal yang diterapkan. Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 368 KUHP ya, yang dengan ancaman pidana penjara maksimal paling lama 9 tahun. Dan mau tanya dan Ya. Salah satu TSK ini kan adalah pegawai dari P2 TPPA. Betul. Artinya apakah statusnya pegawai negeri? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, apakah penyerahan sejumlah uang itu juga bagian dari korupsi? Ya, silakan untuk yang mungkin yang pertama dijawab dulu oleh ini, monggo silakan. Mengenai status. Statusnya bukan PNS. Jadi DP2 TP2A itu adalah sejumlah volunteer aktivis yang memang direkrut di bawah dinas DP3 2KB. Jadi P2 TP2A itu di bawah dinas, tetapi isinya bukan PNS, tetapi para aktivis semua. Dan saat ini kami ada 4 orang, yang satu adalah rekan yang ada di belakang ini, kemudian saya sebagai psikolog, ada satu lagi Ibu Desi, dan yang satu lagi Ibu Yoli. Jadi kami personilnya ada 4 orang, sekarang tinggal 3. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Kemudian pertanyaan yang kedua saya jawab. Setelah status dijelaskan di situ bukan sebagai seorang ASN, maka ranahnya tidak masuk dalam tindak pidana korupsi. Ya. Namun kita apresiasi bahwa pemerintah juga sudah melaksanakan pendekatan good governance dalam kolaborasi penegakan, tidak harus menjadi ASN ya, menjadi bagian pemerintah. Namun tugas-tugas pemerintah juga dilakukan oleh teman-teman masyarakat itu sendiri. Ya. Dan tadi 15 juta dikatakan diserahkan ke F. Ya, kenapa nggak dijadikan tersangka juga? Ya, sama. F juga tersangka. Berarti 3 orang kan? 3 orang tersangka. Oh bukan, itu hitungannya honor karena saudara F ini adalah pengacara statusnya. Ya. Izin dan
tidak Sudah menjadi bagian dalam rangkaian konspirasi ya di awal. Apa sudah dipastikan oknum ini hanya 2 tersangkanya, dan apa ada yang lain lagi? Sejauh ini masih 2 ya yang disampaikan. Nanti kita tunggu bersama, kalau memang dari 2 tersangka ini bisa berkembang, ya kita akan kembangkan lagi. Ya.